Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, peserta latihan dasar CPNS Golongan 2, Angkatan 14, tahun 2022, kelompok 2 dengan IDH 16. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi saya, yaitu pelaksana atau terampil fisioterapis. Nah, adapun tahapan analisis isunya, yang pertama, kita mengidentifikasi beberapa isu atau masalah. Kemudian yang kedua, kita menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode APKL. Kemudian yang ketiga, menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Kemudian yang keempat, menentukan analisis akar masalah dengan menggunakan metode alat bantu Fishbone. Kemudian yang kelima, menentukan alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT atau SWOT. Nah, isu atau masalah dalam tempat kerja saya, yang pertama itu adalah ketidaktahuan masyarakat tentang fisioterapi dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, sebagian masyarakat berpendapat bahwa fisioterapi sama dengan tukang pijat atau urut. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pelayanan fisioterapi pada kasus paru-paru. Kemudian terakhir, kurangnya alat terapi dan fasilitas pelayanan fisioterapi. Isu yang di atas tadi, kita masukkan ke dalam metode APKL. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu metode APKL. A itu artinya aktual, benar-benar terjadi. Kemudian yang P, problematik, itu masalah yang harus kita cari solusinya. Kemudian yang K, kehalayakan, itu artinya isu yang menyangkut hajat orang banyak. Kemudian yang L, itu kelayakan, adalah isu yang masuk akal dan realistis. Nah, dari metode APKL ini, saya dapatkan prioritas pertamanya dengan jumlah 18, yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang fisioterapi dan manfaatnya. Kemudian prioritas kedua, itu dengan jumlah 15, sebagian masyarakat berpendapat bahwa fisioterapi sama dengan tukang pijat atau urut. Kemudian yang ketiga, dengan jumlah 14, yaitu kurangnya alat terapi dan fasilitas pelayanan fisioterapi. Kemudian dengan jumlah 13, itu prioritas keempatnya, belum optimalnya pelayanan fisioterapi pada kasus paru-paru. Selanjutnya, kita menggunakan metode USG. Sebelumnya saya akan jelaskan lagi apa itu metode USG. U artinya urgensi, isu yang harus dibahas, analisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian yang S-nya itu seriousness, seberapa isunya harus dibahas, seberapa serius isu yang harus dibahas. Kemudian yang GORT, itu yang G, itu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak kita tangani. Nah, dari metode USG, saya dapatkan prioritas pertamanya, itu dengan total 14, ketidaktahuan masyarakat tentang fisioterapi dan manfaatnya. Kemudian prioritas kedua dengan total 12, yaitu sebagian masyarakat berpendapat bahwa fisioterapi sama dengan tukang pijat atau urut. Kemudian yang prioritas ketiganya itu dengan jumlah 11, itu kurangnya alat terapi dan fasilitas pelayanan fisioterapi. Kemudian pada prioritas keempat dengan jumlah 10, yaitu belum optimalnya pelayanan fisioterapi pada kasus paru-paru. Nah, selanjutnya, dari analisis isu menggunakan metode APKL dan USG tersebut, kita dapatkan bahwa isunya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang fisioterapi dan manfaatnya di Polifisioterapi RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Nah, ini adalah metode Fishbone. Jadi, metode ini adalah alat analisis untuk menemukan hubungan sebab akibat. Ini adalah penyebabnya dan ini adalah akibatnya. Untuk yang surrounding atau lingkungan, itu hanya informasi dari mulut ke mulut, kemudian belum mengenalnya peran fisioterapi dan manfaatnya, kemudian dari segi sistemnya, kurangnya sosialisasi dan edukasi, kemudian dari segi suppliernya, kurang tersedianya media informasi atau promosi, kemudian dari segi skillnya, kurangnya pengetahuan pasien, adanya jasa tukang pijat atau urut, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang fisioterapi dan manfaatnya. Kemudian yang terakhir, kita menggunakan analisa
SWOT atau SWOT, yang S ini artinya strength, kekuatan. Jadi terdapat 3 fisioterapi di rumah sakit, terdapat fisioterapis paling tinggi D4, kemudian skill fisioterapis yang memadai. Untuk W-nya atau weakness-nya yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kemudian biaya pelayanan fisioterapi lebih mahal daripada tukang urut atau pijat. Selanjutnya untuk O-nya atau opportunity atau kelemahannya, maksud saya keuntungannya, itu masyarakat mendapatkan pelayanan prima di rumah sakit, yaitu berkurangnya rasa sakit yang diderita pasien setelah berobat ke polifisioterapi. Untuk threat-nya atau ancamannya, meningkatnya ketidaktahuan masyarakat tentang fisioterapi, kemudian terjadinya persaingan antara fisioterapis dan tukang pijat atau urut. Nah, untuk alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama itu menggunakan sosial media sebagai media promosi fisioterapi. Tahapan setiap alternatifnya, kita membuat akun Facebook dan Instagram. Hasil yang diharapkan yaitu masyarakat, terutama kaum milenial. Kemudian untuk pihak terkaitnya, yaitu tenaga fisioterapi sendiri dan staf manajemen rumah sakit. Kemudian yang kedua, kita menyebarkan flyer dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempromosikan keberadaan fisioterapi. Tahapan yang kita lalui itu adalah mendesain flyer, kemudian mencetak flyer, dan membagikan flyer kepada masyarakat. Hasil yang kita harapkan itu masyarakat dapat mengetahui keberadaan fisioterapi dan tertarik untuk berobat. Untuk pihak terkaitnya itu adalah kepala rumah sakit dan tenaga fisioterapi sendiri. Nah, itu tadilah presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Salam salah dan hilaf, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.